Pagi-pagi jangan lupa sarapan ya fans. Pilihannya banyak nih. Ada ketupat ladan khas Banjarnegara, kreco pedas sampai rawon iwak pring. Dijamin bikin lidah bergoyang deh. Kalau mau kuliner kekinian ada juga fans. Gimana kalau bakso aci pelangi? Enak. Kita nikmati juga keindahan bunga cala lili khas Dieng ya fans. Sekalian jalan-jalan ke Kawah Sikidang. Seru! Yuk fans berangkat! Sudah sarapan belum fans? Gimana kalau kita sarapan ketupat ladan khas di Banjarnegara? Rasa ketupatnya kenyal dan enak, berpadu pas dengan petis ayamnya. Gak cuma untuk sarapan aja loh, saat hari raya ketupat ladan juga disiapkan untuk menjamu tamu loh fans. Spesial pokoknya. Fans, ketupat ladan sangat istimewa loh karena ketupat direbus dengan air abu dari pelepah pisang dan batok kelapa yang dibakar. Makanya rasanya dijamin lebih enak dan lebih pulen. Bahan untuk membuat ketupatnya sih sama dengan ketupat pada umumnya. Nah, sekarang kita buat air abu untuk merebus ketupat. Bakar pelepah pisang dan batok kelapa ya fans. Gak lama kok, sekitar 10 menit saja. Tuh, udah menjadi abu deh. Lalu kumpulkan abunya, beri air dan saring untuk diambil air abunya. Mudah kan? Langsung aja gunakan untuk merebus ketupat. Fans, air abu sering disebut dengan istilah garam alkali. Zat aditif ini juga sering dipakai dalam pembuatan mie, lontong, sampai ketupat. Fungsinya sih membuat tekstur makanan menjadi kenyal dan awet. Kemudian kita buat ketupatnya yuk. Caranya, beras yang sudah dicuci bersih tinggal dimasukkan ke dalam kulit ketupat. Bagi masyarakat Jawa, ketupat memiliki makna yang dalam fans. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa adalah kependekan dari ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan. Tinggal masak ketupat dengan air abu sampai mendidih. Oh ya, karena sifatnya sebagai zat tambahan makanan, penggunaan abu harus dibatasi agar tidak berdampak negatif saat dikonsumsi nanti. Rebus ketupat sekitar 4 jam ya fans. Nah, ini dia ketupat yang sudah matang fans. Warna ketupat ladan menjadi merah. Nah, pantas kalau dinamakan ladan. Dalam bahasa ngapak, ladan berarti merah fans. Ketupat ladan paling enak disantap dengan lauk petis ayam fans. Istimewa deh, masaknya nggak terlalu sulit kok. Tumbuk semua bumbu sampai halus. Lalu bagi dua bumbu. Bumbu pertama akan menjadi bumbu dasar ayam. Sedangkan bumbu kedua akan dibuat bumbu petis. Kemudian tumis bumbu halus sampai keluar aromanya. Lalu angkat dan sisihkan deh. Sangrai kelapa sampai kering menyerupai serundeng. Kalau biasanya petis dibuat dari air udang atau ikan, petis khas dari desa Pagak, Banjarnegara dibuat dari serundeng. Aduk-aduk terus kelapa supaya nggak gosong fans. Kalau sudah kering, tumbuk serundeng sampai halus lalu tambahkan bumbu halus. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata. Lalu tumis kembali. Kalau sudah matang, masukkan ayam ungkepnya, biarkan beberapa saat, angkat dan sajikan dengan ketupat ladannya. Wow, kelihatannya enak banget kan? Masih belum kenyang ya fans? Tenang, masih ada kok kroco pedas dari Wonosalam, Jawa Timur. Fans, kreco kaya protein dan kalsium. Zat gizi, makronutrien, dan asam aminonya sangat baik untuk tubuh kita. Rasanya mantap betul. Cara makannya butuh teknik khusus nih fans. Seruput yang kuat sampai daging kreconya keluar. Jangan lupa kuahnya fans. Duduh, enak banget nih bikin hangat. Fans, kreco atau keong sawah menjadi sumber protein hewani yang lebih baik daripada daging sapi atau ayam. Apalagi kadar lemak pada kreco terbilang rendah.
Fans, kreco biasa disebut juga dengan keong sawah atau tutut. Kreco sebenarnya dianggap hama oleh para petani. Habitatnya di tanah basah berlumpur. Waktu yang paling pas mencari kreco adalah ketika masuk musim tanam padi, Fans. Sekarang kita masak kreco kuah pedas yuk, Fans. Tapi bersihkan dulu kreconya dari kotoran dan pasir yang tersisa. Oh ya, mengolah kreco butuh keterampilan, Fams. Kalau enggak, kreconya bisa mengakibatkan keracunan tubuh. Sebaiknya sih kreco direndam dalam air selama 3 jam agar lendirnya hilang. Potong bagian ujung cangkang kreconya, kemudian rebus selama 1 hingga 2 jam. Jangan lupa beri garam ya, Fams. Untuk menghilangkan bau amis, kita haluskan lada, kemiri, bawang, gula, dan garam. Masukkan kunyit, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan kalau bumbunya sudah halus, campurkan semuanya dengan kreco, Fams. Rebus air, masukkan bumbu ke dalam air rebusan sedikit demi sedikit. Sambil diaduk, masukkan potongan cabai, Fams. Disusul dengan potongan jahe agar aroma rempahnya semakin terasa. Terakhir, masukkan potongan tomat. Lalu aduk hingga bumbu meresap, biarkan selama 10 menit. Enaknya, Fams. Lanjut, kita makan-makan ya, Fams. Pasti kalian udah tahu rawon kan? Kalau bosan dengan rawon yang itu-itu aja, coba ini olahan baru, modifikasi rawon yaitu rawon iwak pring. Wah, ini beda nih. Bumbu dasar memasak rawon masih sama, Fams, tapi bahan utamanya aja yang beda, yakni dengan tambahan ikan bandeng dan pring. Ternyata pring adalah rebung yang dikeringkan. Sekilas jadi mirip daging sapi. Lanjut racik bumbunya, Fams. Kita pecahkan dulu biji kluwek yang menjadi bumbu utama membuat rawon. Untuk menghilangkan racun dan mengurangi rasa pahitnya, rendam kluwek dengan air panas. Lalu diamkan sesaat. Jangan lupa bersihkan ikan bandengnya, Fams. Tumbuk semua bumbu sampai halus. Lalu balurkan ke seluruh bagian ikan. Kalau bumbu rawonnya, tambahkan deh biji kluwek yang sudah direndam, lalu ulek kembali. Tumis bumbu rawonnya, goreng ikan bandengnya sampai kering, angkat dan tiriskan. Kita buat kuah rawonnya ya, Fans. Rebus air kaldu sapi, lalu masukkan potongan pring atau rebung kering. Pring cocok dikonsumsi penderita diabetes dan jantung koroner loh, karena kandungan klorofil pada rebung berkhasiat mengendalikan sel kanker. Terakhir, masukkan bumbu rawon yang sudah ditumis. Aduk-aduk sebentar, biarkan sampai mendidih. Nah, tinggal disajikan deh. Tinggal siram kuah rawon di atas ikan bandeng gorengnya. Jangan lupa tambahkan pringnya. Duh, nikmat banget. Kuah rawon yang khas berpadu dengan gurihnya ikan bandeng garing dan pringnya krenyes-krenyes di mulut. Enak. Fans, belum tahu pring? Nah, ini dia nih wujud rebung muda kering sebelum dimasak. Proses pengeringannya lumayan lama loh, fans. Digantung di atas perapian sampai berbulan-bulan lamanya. Biasanya rebung yang sudah dipotong harus direbus dulu. Lalu dijemur di bawah sinar matahari, baru deh digantung dan diasap di atas perapian. Pering ini sudah sekitar 2 bulan dikeringkan loh, fans. Semakin lama dikeringkan maka akan semakin enak juga rasanya. Pring bisa awet sampai 1 tahun, fans. Meski terlihatnya kotor seperti jamuran, nah sebenarnya rebung yang dikeringkan terbebas dari serangan jamur dan ulat, fans. 1 kilogram pring dijual Rp70.000. Terbilang mahal ya? Maklum aja, proses pengeringannya memakan waktu berbulan-bulan.
Pring kering juga butuh proses pengolahan yang cukup lama. Pring harus dicuci dulu untuk menghilangkan debu dan kotorannya, lalu rendam selama 4 sampai 5 hari. Kemudian rebus sekitar 3 jam. Air perebusan harus diganti beberapa kali ya fans, hingga air rebusan terakhir berwarna bening. Hasilnya, pring akan terbebas dari bakteri dan racun. Rasanya juga nggak kerasa pahit. Sekarang kita ke negeri di atas awan, Dieng Fams. Dieng kini mulai dikembangkan budidaya bunga hias jenis lili. Wah, cantik banget ya bunga-bunganya. Jenis lili banyak banget loh Fams. Tapi jenis lili yang ditanam di Dieng adalah dari jenis calla lili dan Alstroemeria atau Peruvian lily. Gampang sih disebut dengan bunga lili Peru Fams. Sekarang mulai banyak petani di Dieng yang tertarik menanam bunga lili. Selain harganya tinggi, perawatannya juga mudah, murah, dan tahan dalam berbagai kondisi cuaca. Bunga lili Peru bisa tumbuh dalam waktu 8 bulan sejak awal penanaman bibit. Jadi tidak butuh waktu lama untuk panennya Fams. Bunga lili Peru juga memiliki gradasi warna. Pokoknya cantik deh. Harga jual lili Peru sekitar Rp10.000 per batang. Sekalian panen jenis bunga lainnya ya Fams. Ini namanya bunga statis. Sekilas bunga statis mirip dengan bunga kertas, tapi warnanya nggak terlalu mencolok. Ada ungu dan putih. Oh iya, bunga jenis calla lili memiliki ukuran bunga yang lebih besar dan kokoh dibandingkan dengan bunga lili Peru atau statis Fams. Usia 7 bulan, bunga calla lili sudah bisa dipanen. Harga jualnya lumayan mahal, sekitar Rp35.000 per batangnya. Calla lili juga bisa dipanen sepanjang tahun dan terus produktif selama 5 tahun. Nah, udah cukup nih bunganya. Kita coba rangkai ya Fams. Pilih bunga yang diinginkan, lalu potong-potong bunga sesuai kebutuhan. Karena jenis lili Peru akan diletakkan di tengah rangkaian, maka batangnya harus lebih panjang. Batang bunga statis juga dipotong lebih pendek agar terlihat penuh ketika disusun nanti ya. Sedangkan batang jenis bunga calla lili dipotong sedikit saja. Nah, tinggal susun saja bunganya menjadi rangkaian yang cantik. Wow, cantik banget kan? Kayak siapa coba? Kayak kamu dong, Fam. Mumpung di Dieng, kita jalan-jalan yuk, Fams. Kita menuju ke Kawah Sikidang. Jangan kemana-mana ya, Fams. Mumpung di Dieng, kita jalan-jalan yuk Fams. Kita menuju ke Kawah Sikidang yang berlokasi di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sesampainya di Kawah Sikidang, kita akan disambut dengan bau sulfur yang sangat menyengat Fams, serta kepulan asap putih pekat yang berasal dari beberapa lubang di kawahnya. Kawah Sikidang yang paling mudah dijangkau. Konon, menurut legenda yang diyakini warga setempat, Kawah Sikidang letaknya selalu berpindah-pindah Fams, layaknya hewan kijang yang suka melompat-lompat. Makanya disebut Kawah Sikidang. Kidang adalah sebutan untuk hewan kijang dalam bahasa Jawa Fams. Selama dalam kawasan kawah kita harus hati-hati. Soalnya kawahnya terus aktif mengeluarkan uap panas. Kalau mau melihat pemandangan dari ketinggian, kita bisa naik ke atas bukit. Jalannya sedikit menanjak dan berbatu Fams. Nah, semangat dulu. Wow, terbayarkan tuntas deh perjuangan menanjak. Pemandangan dari sini sungguh luar biasa. Sayangnya banyak banget tenda-tenda penjual makanan. Kalau lebih teratur, kawasan Kawah Sikidang pasti bakal lebih cantik kan Fams?
Fans, aktivitas wisata yang bisa dilakukan di Kawah Sikidang adalah merebus telur langsung di lubang kawah kecil. Nggak usah repot bawa telur dari rumah fans karena di sini banyak juga yang jual telur. Tinggal masukkan telur ke dalam air kawah fans. Nggak sampai lama, telur dijamin matang. Bisa langsung dinikmati deh fans. Katanya sih, siapa aja yang makan telur rebus di Sikidang bisa awet muda loh. Ada-ada aja ya. Kita lanjut bergeser ke kota Garut. Kita mau cobain bakso aci yang lagi ngehit fans. Kalau bakso aci doang sih udah biasa ya. Kalau ini bakso acinya warna-warni kayak pelangi tuh. Buatnya juga mudah. Catat yuk bahan-bahannya. Kita mulai masak nih. Ulek bawang merah, bawang putih, dan merica hingga halus. Kemudian masukkan jus buah naga. Baru deh tuangkan bumbu halusnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya masukkan 2 hingga 3 sendok tepung kanji. Aduk sampai rata, jangan sampai ada bahan yang masih kasar pada adonannya. Ini tuh rahasia bakso aci Ibu Aam. Pantes aja rasanya beda dan pastinya aman disantap karena tanpa bahan pengawet dan kimia. Kalau adonan sudah kental, langsung angkat dan tuliskan pada wadah. Tambahkan tepung terigu 3 hingga 4 sendok ke dalam adonan. Aduk-aduk kembali sampai kalis, jangan lupa pakai sarung tangan untuk menjaga kebersihannya ya fans. Lakukan langkah yang sama pada jus sayuran lainnya. Ingat, pada saat mengaduk adonan harus sampai rata dan halus sempurna. Terakhir, tinggal kita isi bakso acinya pakai abon sapi, sosis, dan keju. Nah, tinggal pilih sesuai selera aja deh pokoknya. Kalau udah diisi tinggal dibulat-bulatkan saja. Ukurannya harus sama ya fans. Sekarang bakso aci tinggal direbus sekitar 30 menit hingga 45 menit saja. Pokoknya sampai bakso acinya mengembang. Yes, udah jadi nih. Saatnya disajikan. Ditambah balung sih endes banget sahabat. Yuk kita panggil tetangga-tetangga buat makan bareng. Fams, kita lihat kerajinan yuk. Rame banget sih. Ya iyalah, namanya juga pasar. Gak cuma ibu-ibu aja tuh. Para husnul lagi asik mencari barang di pasar. Tapi pasar apa sih? Kok beda? Maklum, namanya juga pasar Rombengan, fams. Pasar Rombengan menjual aneka barang loak yang masih bisa dipakai atau dimanfaatkan kembali. Pasar ini cukup legendaris dan berlokasi di Kecamatan Wates, Jawa Timur. Pak Husnul sudah sering mencari barang-barang pasar Rombengan fans. Soalnya harga barangnya murah dan terjangkau. Kualitasnya pun terbilang masih baik. Mau jual barang bekas Pak. Iya, ini kita punya barang bekas nih kalau dipakai. Bentar ya. Coba dilihat dulu. Ini 30 Mbak. Nah ini 20. Nggak bisa nambah lagi. Ya, sudah standar Mbak. Saya coba lihat. Kayaknya aku butuh ini. Hah? Aku butuh ini. Nah, Ini rusak loh. aku pakai dalamnya aja. Ini untuk bapaknya 30. Ini mbaknya. Deal ya? Iya Pak. Oke. Tapi saya diajarin ya Pak. Iya, iya. Iya, iya. Boleh, boleh. Wah, baru tahu nih ada seni lukisan elektro. Bahan-bahannya pakai bahan bekas pula. Ya. Bikin penasaran kayak gimana tuh buatnya. Barang elektronik bekas seperti CD-ROM dan DVD player kita bongkar dulu karena bahan utamanya untuk membuat lutro menggunakan komponen bagian dalamnya tuh fans. Siapkan semua skrup yang terpasang pada bodi luar, lalu ambil bagian dalam dengan cara ditarik seperti ini. Bahan tambahan untuk membuat lutro terdiri dari berbagai tipe kondensator dan resistor. Untuk medianya kita gunakan bingkai foto dan kain bludru.
sebagai background lukisan. Tempel kain pada balas bingkai, rapikan dengan cara potong pinggir kainnya. 2 hari 3 hari. Kalau kain sudah kering, baru kita mulai buat lukisan elektroniknya. Komponen yang sudah terlepas disusun terlebih dahulu sebelum ditempel. Kalau kurang pas, bisa tukar posisi atau ganti bahannya. Jadi jangan terburu-buru ya, Fems. Pikirkan dulu mau melukis apa. Sejak di bangku sekolah, Pak Husnul sangat menyukai dunia elektro, Fems. Sampai-sampai barang-barang hasil prakteknya saat di sekolah tetap disimpan dan menjadi inspirasinya ketika membuat lutro. Lukisan saya ini dianggap sebelah mata. Orang-orang bilang, "Opo itu kan," gitu ya. Jadi nggak begitu menikmati. Kecuali orang-orang kolektor yang betul-betul mencintai seni. Itu rata-rata memang dia langsung takjub. Dia lihat aja sudah langsung takjub. Proses membuat lutro terlihat sederhana. Secara tekniknya hanya menempelkan komponen di atas kain. Tapi kalau tidak memiliki imajinasi dan jiwa seni yang tinggi, wah hasilnya belum tentu bagus loh. Wah, udah mulai kelihatan deh nih hasil lutronya berbentuk candi Bajang Ratu. Bagus banget ya, yakin deh banyak yang suka. Karya lutro Pak Husnul banyak yang dibuat berdasarkan pesanan. Semakin detail lukisannya, maka makin tinggi tingkat kesulitan membuatnya. Bahan-bahannya pun tambah mahal. Gak aneh kalau harga lukisan elektro karya Pak Husnul mulai ratusan ribu sampai jutaan rupiah loh. Fems, gimana informasi Ragam Indonesia hari ini? Menarik kan? Esok kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tapi jangan lupa, terus cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Bye-bye.